Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mareta Septiani Dwi Astuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi teori belajar Ausubel dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, kita bahas latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut tentunya diperlukan peran berbagai pihak dalam pendidikan formal, terutama peran seorang guru. Nah, guru itu dituntut agar mampu mentransfer ilmu yang dimiliki kepada peserta didik. Tapi dalam prakteknya terdapat berbagai kendala, salah satunya perkembangan intelektual atau mental para siswa yang berbeda sesuai dengan rentang usia siswanya. Nah, oleh karena itu kita sebagai para guru perlu mempelajari ilmu psikologi pembelajaran agar guru bisa mengetahui kemampuan yang telah dimiliki siswa dan bagaimana proses berpikirnya. Yang pertama kita bahas tentang psikologi pembelajaran. Sesuai definisi yang saya sebutkan tadi bahwa psikologi pembelajaran adalah teori yang mempelajari tentang intelektual atau mental siswa. Dan terdapat alirannya, aliran behavioristik, kognitif, dan humanistik. Ada para ahli psikologi, diantaranya Thorndike, Ausubel, Gagne, Pavlov, Bandura, Piaget, Brunner, Gestalt, Bronner, Dienz, Van Til, dan Vygotsky. Yang pertama kita bahas tentang teori Thorndike. Secara umum memiliki ciri dalam penerapannya. Pengajarannya harus dilatih hafalkan. Hukum belajarnya yaitu law of effect. Teori belajarnya stimulus respon. Kemudian teori Skinner, ganjaran atau penguatan mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, kalau teori Ausubel ini secara ringkas memiliki ciri yaitu tentang belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Teori Gagne membahas bahwa di dalam belajar matematika ada dua objek, yaitu objek langsung dan tidak langsung. Yang terakhir adalah teori Pavlov, kemudian ada teori Bandura, siswa itu belajar meniru, yaitu meniru hal yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya ada yang namanya teori Piaget, adalah aliran belajar kognitif yang sangat familiar di dunia pendidikan ini. Teori Piaget membahas struktur kognitif sebagai skemata. Teori Brunner, menurut Brunner itu anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda atau alat peraga. Dalam teori Gestalt, penyajian konsep harus mengutamakan pengertian. Dalam teori Bronner mengungkapkan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan pengertian. Teori Dienz mempunyai ciri bahwa tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk konkret dapat dipahami dengan baik. Seperti itu. Kita masuk ke biografi dari David Ausubel sendiri. David Paul Ausubel lahir pada tanggal 25 Oktober 1918 di New York. Beliau adalah seorang psikolog yang berasal dari Amerika Serikat. Kontribusi Ausubel yang paling signifikan yaitu pada bidang psikologi pendidikan ilmu kognitif dan pembelajaran pendidikan sains dan pengembangan dan penelitian tentang Advanced Organizer sejak tahun 1960. David Ausubel merupakan seorang ahli psikologi pendidikan yang terkenal dengan teori belajar bermakna. Selanjutnya kita akan bahas tentang teori belajar Ausubelnya ya. Nah, Ausubel itu menentang pendapat yang mengatakan bahwa metode penemuan dianggap sebagai suatu metode mengajar yang baik karena bermakna, dan sebaliknya metode ceramah adalah metode yang kurang baik karena merupakan belajar menerima. Nah, menurut Ausubel itu, baik metode penemuan maupun metode ceramah bisa menjadi belajar menerima atau belajar bermakna tergantung pada situasinya. Ausubel mengklasifikasikan belajar dalam dua jenis, yaitu belajar bermakna dan belajar hafalan. Belajar yang bermakna dapat dilakukan dengan cara menjelaskan hubungan antar konsep-konsep, sedangkan belajar penemuan yang masih berupa hafalan apabila belajar dilakukan dengan pemecahan masalah secara coba-coba. Jadi belajar penemuan yang bermakna hanya terjadi pada penelitian ilmiah. Kelebihan dari teori belajar Ausubel. Ada 3 kelebihannya ya. Yang pertama, informasi yang dipelajari lebih bermakna dan lebih dapat diingat. Kemudian, jika informasi itu dilupakan, nah nanti anak-anak itu akan lebih mudah mengingatnya, sehingga mudah proses belajar berikutnya. Dia akan mengkoneksikan ilmu yang sudah
terima sebelumnya, seperti itu. Kemudian informasi yang dilupakan sama anak itu meninggalkan efek residual pada subsumber sehingga mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun dia sudah lupa pada materi sebelumnya, seperti itu. Tahap penerapan teori belajar Ausubel. Itu yang pertama, kita menentukan tujuan pembelajaran seperti biasa, lalu mengukur kesiapan peserta didik melalui pertanyaan sederhana, menentukan topik dan menampilkan dalam bentuk konsep-konsep yang akan dipelajari peserta didik, membuat rangkuman terhadap materi yang baru saja diberikan, kemudian melakukan penilaian hasil belajar. Nah, ada dua fase dalam proses penerapannya, yaitu fase perencanaan dan fase pelaksanaan. Penerapan teori Ausubel dalam pembelajaran matematika. Nah, kita sering sekali menemui bahwa siswa itu sulit memahami matematika karena banyak rumus yang harus dihafal, kurang paham materi yang dijelaskan, dan kurang paham konsep matematika sehingga berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Kemudian siswa tidak bisa menjawab soal secara benar dan rinci. Nah, siswa tidak bisa menjelaskan tentang proses bagaimana sih mendapatkan jawaban ini. Kemudian siswa masih banyak melakukan kesalahan dalam pembuatan model matematika. Nah, penerapan teori Ausubel ini dalam pembelajaran matematika dengan mengutamakan pembelajaran bermakna sangat tepat diterapkan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk lebih mengoptimalkan struktur kognitif peserta didiknya. Teori belajar Ausubel ini diharapkan mampu membantu peserta didik dalam memahami permasalahan, menjawab soal, menjelaskan penyelesaian soal, serta menuliskan gagasan saat proses pembelajaran. Nah, contohnya, misalkan pada pokok materi ketidaksamaan kuadrat. Nah, yang pertama itu guru mengingatkan siswa tentang perbedaan antara ketidaksamaan dan pertidaksamaan. Kemudian mengingatkan siswa pada persamaan linier, satu peubah, dan 3 sifat yang diperlukan dalam menyelesaikan pertidaksamaan tersebut. Kemudian guru memberikan masalah, seperti biasa ya. Guru melanjutkan materi pertidaksamaan, kemudian melanjutkan ke materi pertidaksamaan kuadrat dalam bentuk umum. Jadi seperti metode ceramah dijelaskan satu-satu, akan tetapi mereka juga dituntut untuk memperoleh penemuan. Dengan arahan guru, siswa diminta untuk dapat menyimpulkan dengan cara menentukan tanda positif atau negatif pada garis bilangan. Kemudian untuk menentukan tanda positif atau negatif pada garis bilangan cukup diambil salah satu titik saja pada satu daerah. Kemudian pada setiap pergantian daerah tandanya berubah. Nah, contohnya kemudian setelah itu kita berikan soal. Nah, jadi kalau misalkan kayak discovery learning itu kan anak-anak dituntut untuk melakukan suatu penemuan tentang konsepnya. Nah, kalau untuk teori belajar Ausubel ini kayak dia tuh perpaduan antara ceramah dan menemukan. Intinya belajar itu bagaimana sih belajar bermakna yang anak-anak senang. Jadi anak-anak itu selalu mengingat apa yang telah diajarkan oleh gurunya tersebut, seperti itu. Makanya disebutkan bahwa Ausubel itu menentang bahwa pembelajaran penemuan itu adalah pembelajaran bermakna, sedangkan metode ceramah tidak bermakna. Nah, tidak seperti itu. Menurut Ausubel, dua-duanya bisa menjadi belajar bermakna sesuai dengan konteksnya. Ausubel dalam pembelajaran matematika. Di sini saya tampilkan ada 4 penelitian ya yang menggunakan teori belajar Ausubel dalam pembelajaran matematika. Dan yang terakhir kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Seorang guru perlu belajar tentang ilmu psikologi pembelajaran agar guru bisa mengetahui kemampuan peserta didiknya. Kemudian ada seorang ahli psikologi, David Ausubel dari Amerika, yang terkenal dengan teori belajar bermakna. Kelebihan penerapan teori belajar bermakna Ausubel ini yaitu informasi yang dipelajari secara bermakna lebih dapat diingat oleh siswa. Penerapan teori belajar Ausubel dalam pembelajaran matematika dengan mengutamakan pembelajaran bermakna sangat tepat diterapkan dalam pembelajaran yang bertujuan mengoptimalkan struktur kognitif siswa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.